Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R6I pada mata kuliah pemrograman visual akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang kami buat untuk program KKP. Aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi penjualan barang pada Sumber Jaya Furnitur dengan metode Pieces. Mari kita coba memasuki dan merun aplikasinya. Aplikasi ini hanya memiliki satu akses, hanya admin yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Sebelumnya, saya ingin mencoba memasukkan username dan password di form login yang salah. Maka kira-kira apakah yang akan ditampilkan pada pemasukan saya yang salah? Inilah pesan jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka dia akan memberikan perintah username atau password salah. Saya akan mulai memasukkan password atau username yang benarnya. Seperti inilah tampilan ketika kita memasukkan username dan password yang benar. Dia akan memunculkan pesan login sukses, selamat datang. Pada tampilan awal di sini, teman-teman bisa melihat terdapat navigasi menu yang berisikan data barang, data petugas, data supplier, data pelanggan. Dan pada navigasi transaksi berisikan transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan laporan. Pada bagian navigasi paling bawah terdapat tombol logout untuk kembali ke tampilan login. Setelah mengklik menu data barang, terdapat beberapa bagian pada form yang wajib diisikan untuk menginput data barang, serta ada tabel yang menampilkan beberapa data barang yang sudah terinput. Dan pada bagian data barang juga terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan dengan berbagai macam kegunaannya. Ada tombol simpan untuk menyimpan inputan data yang ingin dimasukkan. Ada tombol edit untuk mengubah data jika ada kekeliruan saat menginput data barang. Ada tombol hapus untuk menghapus jika terdapat data yang sudah tidak sesuai pada data barang. Ada tombol cetak ketika kita ingin mencetak ataupun menyimpan laporan data barang. Ada tombol refresh untuk mengembalikan form seperti semula kembali. Dan terakhir ada tombol cari untuk menemukan barang yang kita cari pada data barang. Di sini saya akan mulai coba memasukkan sebuah data barangnya, mulai dari kode barang. Sebagai contoh saya akan coba masukkan kode barang itu SF002. Untuk nama barangnya kita isi sofa lipat. Tanggal masuknya kita isi bulan Mei tanggal 5. Harga belinya kita isi 1.500.000. Harga jualnya 1.800.000. Stoknya kita isi 5 saja karena hanya sebagai contoh. Lalu saya akan coba untuk menyimpannya melalui tombol simpan ini. Inilah tampilan yang ketika kita sudah selesai menginput dan kita selesai menyimpannya. Data berhasil disimpan. Oke. Bisa dilihat sofa lipat dengan kode barang SF002 sudah tersimpan. Semuanya sama seperti tadi. Harga belinya 1.500, harga jual 1.800, stoknya 5. Ketika di sini sudah terinput, maka di database-nya pun sudah terinput. Lalu kita akan coba untuk mengedit data barang yang baru saja diinput. Pada tombol edit ini, ketika kita belum memilih data yang ingin diedit pada tabel data barang, maka tombol edit belum bisa digunakan. Jadi kita akan coba memilih data yang baru saja dimasukkan untuk kita edit. Kita ambil datanya sofa lipat. Kita akan edit harga jualnya. Kita akan edit harga jual dari 1.800.000 menjadi 1.650.000 deh.
Dan stoknya kita ubah menjadi 6. Kita tes untuk tombol editnya. Data berhasil diubah. Itulah tampilan yang akan muncul ketika kita sudah berhasil mengubah data. Sekarang kita akan mulai coba untuk tombol hapusnya. Pada tombol hapus juga terdapat kemiripan pada tombol edit, di mana data harus dipilih dulu dalam table sebelum dihapus. Kita akan coba hapus pada data barang yang tadi kita edit. Kita ambil contohnya tadi sofa lipat yang barusan kita edit. Kita akan hapus, kita coba untuk menghapusnya dengan klik tombol hapus. Maka keluarlah konfirmasi dialog. Apakah yakin untuk dihapus? Hapus gitu. Kalau kita klik yes, maka data akan dihapus. Kita klik no, gagal dihapus. Kita contoh dulu deh, kita klik no. Tidak ada respon apa-apa lagi, gagal dihapus. Maka kita coba tombol hapus lagi. Kita klik yes. Inilah tampilannya ketika data berhasil dihapus. Kita klik OK. Ya, seperti yang kita lihat, sofa lipat sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tombol cetaknya. Jika saya klik tombol cetak, maka akan muncul tampilan data berbentuk laporan data barang. Seperti ini. Laporan data barang pada Sumber Jaya Furnitur. Saya akan coba untuk mengklik tombol printnya. Ini adalah tampilannya ketika kita klik tombol print. Mungkin akan bisa di print ketika sudah tersedia printernya. Kita cancel aja. Dan untuk simpannya kita coba klik save. Tombol save di sini. Kita tes save di desktop saja. Dengan nama laporan data. File tipenya kita bikin doc saja. Kita save. Kita lihat tersimpan atau tidak. Ya, seperti yang kita lihat, laporan datanya sudah tersimpan. Sekarang kita coba buka. Ini adalah tampilan laporan data yang sudah di-save. Kira-kira seperti ini. Kita close dulu. Dan berikutnya ada tombol refresh yang digunakan untuk mengembalikan form seperti semula. Ketika form terdapat banyak kesalahan atau ingin mulai menginput data baru, maka dibutuhkan form yang seperti semula. Jadi tombol refresh lah yang digunakan untuk mengembalikan form jadi kosong seperti semula. Saya ambil contoh untuk misal kode barang saya salah-salahkan. Nama barangnya juga salah. Tanggal masuknya seadanya. Harga beli salah. Ya, ini adalah contoh yang salah. Maka untuk mengkosongkan semuanya, untuk menginput data yang baru, kita harus gunakan form yang seperti semula. Maka tombol refresh lah jadi solusinya. Kita refresh. Form tersebut kembali seperti semula. Barulah kita mulai bisa menginput data lagi. Atau saya misalkan ambil dari table datanya. Meja plastik, meja rias, meja makan, meja belajar. Kita kosongkan. Kita refresh. Tombol yang terakhir sekarang adalah tombol cari. Kita bisa menemukan data yang sudah tertumpuk karena terlalu banyaknya data dengan menggunakan tombol cari. Dengan mengetik nama barang atau kode barang yang ingin kita temukan, maka data akan muncul pada table dengan sendirinya. Kita contoh, misalkan kita cari sofa, yang dimana di table sofa tidak terlihat, sudah tertumpuk. Sofa. Kita cari. Ya, table akan munculin data barang sofa dengan sendirinya. Atau kita cari dengan kode barangnya.
Misalnya kita cari kode barangnya sofa tadi SF001. Kita cari. Ya, seperti yang kalian lihat, muncul juga data barang pada sofa. Kita refresh dulu, kembalikan semula, sip. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap menu berikutnya, data petugas. Nggak beda jauh dari data barang, cuman beda kayak ketika ingin menginput data petugas, dimana kita harus input ID-nya, nama petugasnya, alamat, nomor telepon, email, serta tanggal pendaftarannya. Mungkin kita contohin untuk menginput data petugas. Kita taruh kode ID petugasnya PG 008. Sesuai table aja. Nama petugasnya saya kasih Doni. Alamatnya Jalan Campaka Rusuh. Nomor telepon 089687876655. Email kita isi doni@gmail.com. Ini hanya sebagai contoh ya. Tanggal pendaftarannya kita isi seperti tadi aja. Mei tanggal 5 2023. Oke, kita coba tes untuk tombol simpannya dulu. Ya, data berhasil disimpan. Kita lihat di table sudah ada yang tadi baru saja kita masukkan. Kalau di table sudah ada, berarti di database pun juga sudah termasuk. Kita coba sekarang tombol editnya. Kita klik, kita edit. Kita klik. Kita akan edit misal alamatnya kita kasih RT 0809. Ya, data berhasil diubah. Tombol editnya berfungsi juga sebagaimana yang tadi ada di data barang. Untuk hapus kita tes lagi. Doni kita hapus. Sama seperti tadi, konfirmasi dialog, yes, data berhasil dihapus. Untuk tombol cetaknya kita akan coba juga. Ini adalah laporan data petugasnya. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk printnya dan juga cara save-nya. Semuanya berfungsi normal. Saya silang. Untuk tombol refresh-nya kita contoh ambil nama Hartanto, kita refresh, ya berfungsi. Ini juga kalau kita acak-acak berfungsi juga. Dan untuk tombol cari kita tes. Di sini untuk tombol cari kita bisa menggunakan dengan nama petugas dan juga ID petugas. Kita ambil nama Dayat, misal. Cari. Seperti yang kalian lihat, table hanya memunculkan nama Dayat saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu data supplier. Pada bagian data supplier pun sama kayak data petugas, data barang. Yang membedakan tuh hanya formnya saja, pengisian formnya. Yang dimana terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, serta email supplier yang ingin kita inputkan. Saya akan masukkan lagi sebagai contoh. Kita lihat sini terakhir ada seberapa SP011 misal nama supplier Hartanto Olimpik. Alamatnya Depok. Nomor telepon emailnya
Kita akan coba tombolnya satu persatu. Untuk tombol simpannya seperti biasa berfungsi dan ini message yang ditampilkannya. Ya, untuk mengedit seperti biasa kita pilih dulu dari table edit alamat. Kita edit alamat Depok Kelapa 2. Kita edit. Data berhasil diubah. Tombol editnya juga berfungsi. Sekarang kita hapus. Konfirmasi dialog. Yes, data berhasil dihapus. Untuk cetaknya cetaknya pun juga berfungsi. Semua data yang dalam tabel laporan data supplier juga tercetak dengan rapi. Saya mungkin tidak akan menjelaskan tombol print lagi atau tombol save lagi. Intinya semuanya berfungsi, ya. Lanjut ke refresh-nya. Oh ya, kita cari dulu deh. Kita ke tombol cari baru kita refresh. Kita cari misal SP 010. Cari. Ya, bisa. Sekarang kita refresh. Bisa juga. Oke, lanjut ke data pelanggan. Di data pelanggan pun masih nggak jauh beda dari ketiga data tadi. Hanya formnya saja yang bikin beda. Cara inputnya pun masih sama. Kita langsung coba input aja. 008, nama pelanggannya Naufal. Alamat sama aja tadi, Depok. Nomor telepon. Ya. Tombol simpan kita coba. Data berhasil disimpan. Sip, sudah tersimpan juga di tabel data pelanggannya. Sekarang kita coba edit. Alamatnya kita tes jadi Cimanggis. Edit. Data editnya berfungsi. Tombol editnya pun berfungsi. Data berhasil diubah. Sekarang kita hapus. Konfirmasi dialog. Data berhasil dihapus. Berfungsi juga. Sekarang kita cetak. Berfungsi juga. Laporan datanya tersusun dengan rapi. Kita cari dulu. Kita cari misal Bayu, kita gunakan nama aja soalnya data supplier sudah tadi bisa juga untuk cari menggunakan ID. Kita cari menggunakan nama. Bisa juga dia menampilkan nama pelanggan Bayu saja pada tabelnya. Sekarang kita refresh. Ya, semuanya berfungsi untuk tombol-tombolnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke menu transaksi. Kita akan mulai dari transaksi penjualan. Di dalam transaksi penjualan terdapat ID transaksi yang dimana penomorannya sudah terurut otomatis. Di sebelah kanan atas terdapat tanggal yang sesuai dengan tanggal input pada saat ini. Namun tanggalnya bisa diganti. Selanjutnya untuk menginput data pelanggan kita bisa mengklik pilih pelanggan. Yang di dalamnya terdapat daftar pelanggan, lalu pilih pelanggan, maka data pelanggan nanti akan tampil dengan sendirinya. Untuk menginput data barang yang ingin dijual pun kita bisa klik tombol pilih barang, yang di dalamnya terdapat daftar barang. Lalu pilih barang yang ingin dijual, maka data barang akan tampil. Nah, sekarang kita mulai coba melakukan transaksinya.
Untuk ID transaksinya di sini sudah otomatis tertera NT0017. Tanggalnya juga sudah otomatis tertera 2 Juli 2023. Sama seperti tanggal berikut, tanggal hari ini, 2 Juli 2023. Namun untuk tanggalnya bisa kita ubah. Kita bisa ubah pembeliannya, bisa kita lakukan pada tanggal lain-lainnya, entah sebelumnya atau setelahnya dengan menggunakan tombol ini. Sekarang kita akan mencoba isi form pelanggannya. Untuk ID, nama, alamat, nomor telepon pelanggan, kita bisa isi menggunakan tombol pilih pelanggan. Pada daftar pelanggan ini adalah daftar-daftar nama pelanggan yang sudah terdapat pada data pelanggan. Mulai dari ID pelanggannya, nama pelanggannya, alamat, dan nomor telepon pun sudah terdaftar. Kita akan gunakan sebagai contoh pakai punya PL004, nama pelanggannya Farhan. Bisa dilihat, form pelanggan pun akan terisi secara otomatis. Sekarang kita akan isi form barangnya. Mulai dari kode, nama, harga, jumlah, dan total harga barangnya semuanya akan kita lakukan pada tombol pilih barang. Daftar barang ini juga sudah ada dan sudah terkoneksi dengan pada menu data barang tadi. Sekarang kita akan pilih sebagai contoh saja dengan kode barang KR001 atau nama barangnya kursi plastik. Dan bisa kita ingat mulanya stok kursi plastik ini ada 42 buah kursi plastik. Kalau yang kode KR002 kursi kayu stoknya ada 5 dan kasur anak ada 8. Kita akan gunakan ketiga barang ini sebagai contoh transaksinya. Pertama, kita gunakan kursi plastik terlebih dahulu. Kita isi jumlah barangnya 2. Lalu kita enter. Total harganya sudah keluar 130.000. Yang dimana harga satuan tadi 65.000, kita beli 2 jadi 130.000. Langsung saja kita klik tombol tambah. Dan transaksi sudah masuk pada tabel transaksinya. Yang Farhan sudah membeli kursi plastik, sudah memesan kursi plastik dengan harga 130.000. Sekarang kita akan coba pilih barang lagi. Sekarang kita akan coba pakai dengan kode barang KR002, kursi kayu. Yang dimana awalnya stoknya 5. Kita pilih. Kita beli 1 saja jumlah barangnya. Kita enter. Lalu kita tambah lagi. Sekarang kita pilih lagi, kita akan beli 1 lagi. Dengan kode KS001, nama barangnya kasur anak. Yang awalnya stoknya 8. Kita beli 2. Lalu kita enter. Ini total harganya. Kita tambah. Nah, untuk sekarang kita akan mulai dengan mencoba tombol hapus. Kita akan menghapus transaksi kasur anak. Kita klik kasur anaknya, lalu kita hapus. Seperti yang kita lihat, kasur anak pun sudah terhapus dari tabel transaksi penjualan. Sekarang kita akan coba melakukan pembayaran. Dari transaksi tadi, kita memperoleh total pembayaran sebesar 2.130.000. Kita akan bayar 2.200.000 saja sebagai contoh. Dan kita akan melakukan pembayaran dengan menggunakan tombol pembayaran, kita klik. Maka akan muncul pesan transaksi berhasil dan dia mengeluarkan form kembalian yang berisi 70.000. Kita klik OK. Lalu kita akan klik simpan. Untuk transaksi ini kita akan klik simpan supaya dia akan terdaftar di riwayat transaksi, terekam di riwayat transaksi. Kita klik simpan. Data transaksi sudah berhasil disimpan. Mula-mula kita akan cek dulu stok barangnya sudah berkurang atau belum. Kita klik di pilih barang.
Kita bisa lihat untuk kursi plastik berkurang dari 42 menjadi 40. Dan untuk kursi kayu juga berkurang dari 5 menjadi 4. Akan tapi kasur anak tidak berkurang karena tadi kita hapus dan kita gagalkan transaksinya. Jadi dia tetap 8. Kita akan kembali. Sekarang kita akan lihat tombol notanya. Dan kita akan lihat nota transaksinya. Ini adalah nota transaksi tadi. Pada tanggal 2 Juli 2023, Farhan melakukan transaksi dengan ID transaksi NT0017. Dia melakukan pembelian barang yang nama barangnya kursi plastik dan kursi kayu. Dengan harga sekian, jumlah sekian, dan totalnya sekian. Saya tidak akan perlu menjelaskan tombol save dan print lagi. Kita akan langsung silang saja. Lalu kita akan lihat apakah transaksinya sudah terekam di riwayat transaksi atau belum pada tombol riwayat transaksi ini. Kita scroll ke bawah. Ya, bisa dilihat untuk ID transaksi NT0017 sudah terekam pada tanggal 2 Juli. Farhan membeli kursi plastik dan kursi kayu dengan harga, jumlah, dan total harga sekian. Sekarang untuk di riwayat transaksi ada beberapa tombol yang akan kita coba lagi. Kita mulai dari tombol cari. Kita akan mencari transaksi yang baru saja kita lakukan dengan menggunakan ID-nya, yaitu NT0017. Kita cari. Nah, tabel riwayat transaksi pun sudah bisa menampilkan transaksi yang tadi kita lakukan. Sekarang kita akan menggunakan nama pelanggannya. Kita refresh dulu. Namanya tadi Farhan. Bisa kita lihat di sini Farhan sudah melakukan transaksi sebanyak 7 kali dari tanggal 15, tanggal 27 dan tanggal 2 Juli, dari 15 Juni sampai tanggal 2 Juli. Oke, untuk tombol cari kita bisa melakukannya. Sekarang kita refresh. Sekarang kita akan coba menampilkan riwayat transaksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya akan ambil contoh dari tanggal 16 Juni. Bulan Juni, 15 Juni. Karena untuk awalan transaksi itu 15 Juni. Dan sampai 16 Juni. Kita akan coba tampilkan. Ini adalah rekaman riwayat transaksi yang sudah terekam dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni. Kita akan coba cetak riwayat transaksinya yang dari tanggal 15 sampai tanggal 16 tadi. Yang di tabel ini kita cetak. Bisa dilihat dari tanggalnya tersusun dengan rapi. Ini adalah gambaran ketika kita ingin mencetak laporan penjualan. Saya tidak perlu jelaskan save dan printnya lagi. Kita langsung silang saja. Oke, kita kembali. Refresh dulu terlebih dahulu. Kita kembali. Dan sekarang kita akan mengembalikan form transaksi penjualan seperti semula dengan menggunakan tombol reset. Dan form siap untuk diisi lagi dengan ID transaksi yang sudah berubah dari NT0017 menjadi NT0018. Setiap transaksi berikutnya akan berubah dengan sendirinya. Nah, lanjut sekarang ke menu berikutnya, yaitu menu transaksi pembelian. Sekarang pada menu transaksi pembelian sebenarnya nggak jauh beda pada transaksi penjualan. Yang membedakan hanya kalau di transaksi penjualan kita menjual barang kita kepada pelanggan. Kalau di transaksi pembelian kita
membeli barang kepada supplier. Jadi ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon ada pada daftar di data supplier. Dengan klik tombol pilih supplier, barangnya pun sama dengan klik tombol pilih barang. Untuk ID transaksinya juga sama, dia sudah tertera dengan otomatis yang dimana ID-nya NB008 untuk transaksi saat ini. Dan untuk tanggalnya juga sama, 2 Juli 2023. Tapi tanggalnya juga bisa diubah karena bisa jadi kita ingin supplier mengirimkan barangnya pada tanggal apa supaya datanya akurat untuk ke riwayat transaksinya. Kita akan coba melakukan transaksi lagi. Pertama-tama kita akan pilih supplier dulu. Kita ambil contoh supplier supplier 7, SP007. Seperti yang kalian lihat, ID, nama, alamat sudah akan langsung tertera sendiri, sama seperti transaksi penjualan. Untuk barangnya, kita akan pilih barang kursi plastik saja dengan stok 40. Stok mulanya 40 kita beli. Kita isi jumlah barangnya sebanyak 5, lalu kita enter. Total harganya sebesar 250.000. Sekarang kita tambah. Nah, ini adalah total pembayaran yang nantinya akan dibayarkan kepada supplier. Sekarang kita pilih barang lagi. Kita akan beli kursi kayu. Untuk jumlah barangnya kita isi 5. Kita enter. Kita tambah lagi. Satu lagi kita beli kasur anak yang awalnya stoknya 8. Kita beli sebanyak 4. Kita enter. Total harga lalu kita tambah. Ini adalah total pembayaran dan ini adalah transaksi pembelian yang kita lakukan. Kita akan coba lagi dari tombol hapusnya. Sekarang kita akan hapus untuk kode barang KS001, kasur anak. Kita klik dan kita hapus. Dan transaksi sudah terhapus untuk kasur anak. Hanya tersisa kursi kayu dan kursi plastik saja. Dengan harga sekian dan kita akan nanti melakukan pembayaran dengan supplier. Kita simpan dulu transaksinya. Dan data transaksi berhasil disimpan. Setelah disimpan, sekarang kita lihat apakah barang sudah bertambah stoknya. Seperti yang kalian lihat, tadinya kursi plastik dari stoknya 40 bertambah jadi 45. Dan untuk kursi kayu dari yang stoknya 4 bertambah menjadi 9. Tapi kasur anak tidak bertambah karena kita telah menghapus transaksi pada kasur anak tadi. Nah, sekarang kita kembali. Kita akan lihat bukti pembeliannya terlebih dahulu. Ini adalah bukti transaksi yang tadi kita baru lakukan. Pada tanggal 2 Juli 2023, dengan ID transaksi NB0008 telah membeli barang kursi plastik, kursi kayu dengan harga sekian, jumlah sekian pada supplier Palem Furnitur. Ya, saya tidak perlu menjelaskan save-nya dan print-nya. Kita silang saja langsung. Lalu kita akan bahas riwayat transaksinya. Ini adalah riwayat transaksi dan bisa kita lihat transaksi kita sudah terekam pada tanggal 2 bulan Juli dengan ID NB0008. Sekarang kita coba lagi tombol cari dan sampai ke ingin menampilkan riwayat dari tanggal sampai berapa sekian. Kita cari menggunakan ID terlebih dahulu. NB0008. Cari. Ya. Bisa dilihat, sudah tampil. Kita refresh. Lalu kita akan coba tampilkan
Dari tanggal kita bisa lihat dulu ini untuk tanggal awalnya itu 16 dan sampai tanggal 2 Juli. Kita akan tampilkan dari tanggal 16 sampai tanggal 21. Bulan Juni tanggal 16 sampai ke bulan Juni tanggal 21. Kita akan tampilkan. Baik. Inilah transaksi yang terjadi dari tanggal 16 sampai tanggal 21 bulan Juni. Sekarang kita akan coba cetak. Ya, untuk cetakannya sudah bisa terlihat laporannya sangat tertata dengan rapi dari tanggal 16 sampai tanggal 21. ID transaksinya semuanya terlihat. Kita silang aja. Kita refresh. Lalu kita kembali. Terakhir, kita akan mengembalikan form ini seperti semula. Kita reset. Dan bisa dilihat ID transaksinya berubah untuk melakukan transaksi berikutnya. Dari NB008 sampai dengan NB009. Oke, lanjut. Kita ke menu laporan. Pada menu laporan terdapat 6 laporan yang nantinya bisa kita serahkan kepada pemilik toko. Ada laporan barang, petugas, laporan pelanggan, supplier, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Kita akan coba buka laporan barang terlebih dahulu. Ini adalah sebuah laporan barangnya, laporan data barang. Laporan yang saat ini yang tidak akan terjadi pemasukan barang lagi, tidak akan terjadi pengeluaran barang, pemasukan, inputan barang, apapun lah itu. Jadi ketika udah ingin mencetak laporan barang, tidak ada kegiatan aktivitas lainnya, laporan segera bisa dikirimkan kepada pemilik toko. Kita bisa save laporannya, lalu kirim lewat email pemilik ataupun print, cetak berupa kertas untuk diserahkan ke pemilik toko. Seperti ini gambarannya. Saya tidak perlu menjelaskan untuk save dan printnya karena semuanya sama. Sebagaimana data barang dan transaksi penjualan semuanya sama. Kita akan coba ke laporan selanjutnya, laporan petugas. Laporan petugas pun juga begitu. Semuanya sama. Ini adalah nama-nama petugas yang bekerja pada Sumber Jaya Furnitur. Jadi seperti ini laporan data petugasnya, ada ID, nama, alamat, semuanya ada, tinggal cetak, save, dan print. Lanjut laporan pelanggan. Ini adalah nama-nama pelanggan yang sudah terdata pada data pelanggan. Baik ID-nya, nama pelanggan, semuanya sudah ada. Laporan ini akan diserahkan kepada pemilik toko juga. Ini adalah nama-nama yang sudah pernah membeli di Sumber Jaya Furnitur. Lanjut ke laporan supplier. Nah, di laporan supplier terdapat nama-nama supplier yang suka menyuplai barang-barang ke toko. Ini juga akan diserahkan ke pemilik toko semuanya. Sekarang laporan pembelian. Kita taruhlah dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Kita akan cetak lah, kita tampilkan dulu. Baru kita akan, ini adalah label riwayat transaksinya. Kita akan cetak laporannya. Seperti inilah laporan yang terjadi transaksi pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Ada dari tanggal 16 sampai tanggal 27. Dari ID transaksi 1 sampai 6. Semuanya terurut dengan rapi. Dan ada judulnya juga dari tanggal sekian sampai sekian. Ini nantinya akan diserahkan juga ke pemilik toko. Kita cetak, kita save, kita silang saja.
Kita kembali. Begitupun laporan penjualan. Tidak jauh beda dari laporan pembelian tadi. Kita akan masukkan lagi dulu tanggalnya. 1 sampai dengan 30 Juni. Tampilkan. Ini adalah transaksi yang terjadi, tabel transaksinya. Kita akan cetak laporannya. Ya, sama seperti laporan pembelian. Semuanya ada, dari tanggalnya sampai dengan ID-nya semua tertata dengan rapi. Semuanya sama. Dan semua laporannya sudah bisa diserahkan kepada pemilik toko. Ya, kita kembali. Terakhir, mengenai tombol logout. Tombol logout ini langsung akan membuat kita keluar dari aplikasi penjualan barang Sumber Jaya Furnitur ini. Kita logout saja karena sudah selesai semua. Maka akan kembali ke login awal, menu awal login. Baik, kita keluarkan saja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kami semua kelompok kita jelaskan mengenai program kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluarkan.